Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat ya. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa lampu bisa menyala, kipas bisa berputar, atau bahkan tubuh kita bisa bergerak? Yap, semua itu terjadi karena adanya energi listrik. Jadi, hari ini kita akan belajar seru tentang energi listrik, mulai dari pengertiannya, sumber-sumbernya, jenis-jenis rangkaian listrik, bagaimana tubuh manusia bisa punya energi listrik, dan manfaat energi listrik. Oke, jadi siapkan semangat belajar kalian karena kita akan menjelajahi dunia listrik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, pembahasan pertama mengenai pengertian energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan muatan listrik seperti elektron di dalam kabel atau konduktor. Nah, energi ini bisa diubah dari berbagai sumber, misalnya energi panas, kimia, atau gerak, menjadi energi listrik yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, energi kimia pada baterai bisa berubah menjadi energi listrik untuk menyalakan senter. Jadi, listrik itu sebenarnya hasil dari gerakan elektron yang mengalir melalui penghantar. Setelah teman-teman mengetahui pengertian energi listrik, sekarang kita akan membahas sumber energi listrik. Jadi, teman-teman, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari berbagai sumber loh. Secara umum, sumber energi listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami yaitu berasal dari alam dan dapat diperbarui. Contohnya yang pertama PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang memanfaatkan aliran air sungai. Yang kedua, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang menggunakan cahaya matahari. Ketiga, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan angin. Yang keempat, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memanfaatkan panas bumi. Dan yang terakhir, biomasa dari sisa tumbuhan atau limbah organik. Kemudian, sumber buatan yaitu sumber listrik yang dibuat oleh manusia. Contohnya, yang pertama baterai dan aki, menghasilkan listrik dari reaksi kimia. Yang kedua, dinamo dan generator, mengubah energi gerak menjadi listrik. Nah, setelah tahu sumbernya, sekarang kita bahas bagaimana listrik bisa mengalir lewat rangkaian. Ada 3 jenis utama rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Yang pertama, rangkaian seri, yaitu semua komponen dihubungkan berderet dalam satu jalur. Arusnya sama di setiap komponen. Tapi kalau satu lampu mati, semuanya ikut mati. Yang kedua, rangkaian paralel, yaitu setiap komponen dihubungkan bercabang. Kalau satu lampu mati, yang lain tetap menyala. Nah, rangkaian ini digunakan di rumah, sekolah, atau gedung. Yang ketiga, rangkaian campuran, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, digunakan dalam sistem besar seperti kendaraan dan penerangan bangunan. Tapi, apakah tubuh manusia juga punya listrik? Jawabannya iya. Tubuh kita tersusun dari atom-atom yang memiliki proton, neutron, dan elektron. Selain itu, di dalam tubuh ada ion natrium, kalium, dan kalsium yang bergerak di antara sel-sel.
Nah, gerakan ion inilah yang menghasilkan energi listrik alami yang membuat tubuh kita bisa bekerja. Misalnya, jantung punya sistem listrik yang disebut SA node atau sinoatrial dan AV node atau atrioventrikular untuk mengatur detak jantung. Otak juga menghasilkan sinyal listrik untuk berpikir dan merespon rangsangan. Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa manusia bisa kesetrum? Padahal tubuh kita juga punya energi listrik loh. Tapi kalau tubuh terkena arus listrik dari luar, seperti kabel yang terkelupas, arusnya terlalu besar dan bisa menyebabkan kesetrum, bahkan mengganggu kerja jantung. Nah, hal itu terjadi karena sistem listrik alami tubuh kita gak mampu menahan arus besar dari luar. Akibatnya, sebagian energi listrik itu berubah menjadi panas di dalam tubuh. Nah, panas inilah yang bisa bikin kulit kita terbakar atau gosong saat terkena listrik dalam waktu lama. Makanya, penting banget buat kita berhati-hati dengan sumber listrik di sekitar, apalagi kalau ada kabel yang rusak atau basah. Jadi, energi listrik membantu manusia dalam banyak hal. Yang pertama, sebagai penerangan di rumah, sekolah, dan jalan. Yang kedua, menggerakkan alat elektronik seperti kipas, televisi, dan kulkas. Yang ketiga, mendukung komunikasi lewat telepon dan internet. Yang keempat, menggerakkan transportasi modern seperti kereta dan mobil listrik. Yang kelima, membantu kegiatan pendidikan dan industri. Dan yang keenam, mendorong kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. Coba bayangkan, hidup tanpa listrik. Pasti susah banget kan? Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa listrik itu bukan hanya ada di kabel atau alat elektronik, tapi juga ada di tubuh kita sendiri. Energi listrik membuat hidup kita lebih mudah, membantu kita belajar, bekerja, dan berpikir. Tanpa listrik, dunia akan gelap, tapi dengan ilmu pengetahuan, kita bisa jadi cahaya bagi masa depan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat, terus ingin tahu, dan cintai sains. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.